Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah kita melaksanakan micro teaching dan role play kemarin, mari kita melakukan refleksi bersama. Nah, di refleksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk kegiatan praktik mengajar yang selanjutnya. Nah, teman-teman semua, saya persilahkan untuk menyampaikan hasil refleksinya. Kalau menurut saya, kelebihan dari pembelajaran kemarin yang telah dilakukan yakni penggunaan dari media-media yang dilakukan, baik itu video animasi, terus juga ada PowerPoint, serta metode yang telah digunakan role play. Itu membuat peserta didik lebih aktif dan antusias. Namun dari itu, ada beberapa siswa yang masih belum aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Saya setuju, selain itu materi yang digunakan juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Namun ketika presentasi di depan kelas, seringkali peserta didik malu dan kurang percaya diri ketika berbicara di depan teman-temannya. Kalau dari hasil pengamatan saya, pengelolaan kelas itu sudah cukup baik. Guru juga sudah mampu menjaga suasana belajar agar tetap kondusif. Namun, pengelolaan waktu saat diskusi dan presentasi itu masih perlu diperbaiki karena ada beberapa kegiatan yang berlangsung lebih lama daripada apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Menurut saya, guru itu sudah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan, tapi si pertanyaan itu masih lebih banyak pada tingkat pemahaman dan belum banyak mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Baik, saya juga sependapat dengan rekan-rekan bahwa saya melihat peserta didik itu dapat menikmati kegiatan role play. Mereka tampak senang dan juga terlibat dalam pembelajaran, namun tidak semua anggota kelompok memiliki peran yang sama aktifnya, sehingga ada beberapa peserta didik yang hanya mengikuti kegiatan tanpa banyak berkontribusi. Nah, teman-teman, terima kasih atas masukannya. Nah, dari hasil refleksi teman-teman, terlihat bahwa pembelajaran sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Nah, menurut teman-teman, apa masalah utama yang paling sering muncul? Kalau menurut saya, masalah utama yang sering muncul dari kegiatan pembelajaran yang kemarin dilakukan yakni partisipasi peserta didik yang belum merata. Kalau menurut saya adalah kurang percaya diri, peserta didik yang kurang percaya diri ketika presentasi di depan kelas. Kalau menurut pendapat saya, pada pengelolaan waktu pembelajaran itu belum optimal. Kalau menurut saya sih, kemampuan berpikir kritis peserta didik harus dikembangkan lagi. Oke, kalau menurut saya pembagian tugas dalam kelompok perlu diperjelas agar semua peserta didik dapat terlibat aktif. Nah, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa benang merah dari atau akar masalah yang ditemukan itu kurang meratanya partisipasi peserta didik, kemudian rendahnya rasa percaya diri peserta didik, dan pengolahan waktu yang kurang optimal, serta diperlukannya peningkatan kemampuan berpikir kritis. Nah, sekarang mari kita tentukan solusi atau tindak lanjut yang akan kita lakukan. Baik, untuk tindak lanjut dan solusi yang bisa kita lakukan, kalau menurut saya salah satunya yang pertama yakni kita harus menerapkan strategi think pair share, di mana nantinya agar semua peserta didik memiliki kesempatan untuk berpikir dan menyampaikan pendapat sehingga semua peserta didik memiliki partisipasi yang aktif. Kalau menurut saya, solusi atau tindak lanjut untuk meningkatkan kepercayaan diri peserta didik adalah kita sebagai guru dapat memberikan kesempatan presentasi secara bertahap dan juga memberikan apresiasi kepada peserta didik yang berani tampil ke depan kelas. Pada bagian pengelolaan waktu itu bisa diperbaiki. Salah satunya itu dengan membuat alokasi waktu yang sangat jelas untuk setiap kegiatan, dan juga kita bisa menggunakan timer selama pembelajaran. Kalau menurut saya, guru itu perlu menyiapkan pertanyaan hot yang sederhana agar peserta didik ini dapat berpikir kritis. Oke, kalau menurut saya setiap anggota kelompok itu harus memiliki peran yang jelas seperti ketua, penulis, pembicara, dan juga pengamat agar semua peserta didik dapat terlibat aktif.
Baiklah, terima kasih untuk usul-usulan yang teman-teman sampaikan. Nah, apakah semua anggota setuju dengan rencana tindak lanjut tersebut? Setuju. Ya, setuju. Nah, baik, berdasarkan hasil diskusi kami menyepakati beberapa rencana tindak lanjut, yaitu menerapkan tim perser, kemudian memberikan pembagian peran yang jelas dalam kelompok, terus untuk meningkatkan penggunaan pertanyaan HOTS, memberikan apresiasi positif kepada peserta didik, dan memperbaiki pengelolaan waktu pembelajaran. Semoga pada praktik mengajar berikutnya kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasi teman-teman. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.